Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton masih di channel Diet Santuy di playlist cara dan tips supaya dietmu bisa konsisten. Nah kali ini aku mau membahas soal kata-kata cheat day atau mungkin ada yang bilang cheat meal alias cheating. Banyak orang bertanya gini, sebenarnya diet itu boleh nggak sih cheating kayak gitu? Ada yang bilang diet itu nggak boleh cheating, harus konsisten kayak gitu. Ada yang bilang cheating itu perlu, kalau diet nggak ada cheatingnya nanti gimana, malah kalap. Nah, akan aku ceritakan di video kali ini pendapatku pribadi mengenai cheating itu seperti apa. Tonton sampai habis. Aku sering banget ditanyain orang begini, Kak, cheat meal boleh nggak sih? Atau, Kak, kalau pas diet boleh cheat day atau enggak? Nah, di video ini coba akan aku jelaskan pendapatku mengenai yang namanya cheat meal dan juga cheat day. Disimak ya sampai habis. Jadi begini, kita bahas pengertian kebanyakan orang dulu soal yang namanya cheat meal dan juga cheat day. Cheat meal itu diartikan orang sebagai makanan yang tidak sesuai dengan program dietnya. Cheat meal, meal kan artinya makanan ya. Nah, cheat meal itu berarti satu kali makan aja dan satu kali makan itu tidak sesuai dengan program dietnya. Yang dimakan ya makanan yang tidak identik dengan makanan diet. Kalau cheat day, belakangnya kan day itu. Day artinya hari. Jadi satu hari makan makanan yang nggak sesuai dengan program dietnya. Biasanya suka ditaruh di weekend nih, Sabtu atau Minggu gitu. Dibuat menjadi cheat day. Seharian makan bebas, nggak teratur dengan aturan yang ada di program dietnya. Lalu pertanyaannya, boleh nggak sih cheating ini dilakukan? Karena ada yang bilang, jangan cheating kalau diet gitu ya. Ada yang bilang juga, cheating itu perlu kalau diet. Yang benar, yang mana? Begini, aku harus tekankan dulu sebenarnya, aku pribadi ya, di Diet Santuy ini tidak suka dengan konsep cheat meal ataupun cheat day ini. Kenapa? Bukan nggak boleh, tapi aku nggak suka aja dengan penyebutan kata cheat. Cheat itu kan artinya curang ya. Cheating kan artinya berbuat curang. Lalu apa yang kamu makan saat cheating tersebut? Makanan yang kamu suka kan? Sebut aja deh, bakso, mie ayam, ayam geprek, martabak. Nah, semua yang aku sebut itu kan bukan makanan yang dianggap orang makanan diet ya. Jadi, makan makanan yang demikian saat diet akan dianggap cheating atau berbuat curang. Nah, kenapa aku nggak setuju? Ya karena dengan konsep yang disebut cheating ini, kita menganggap makan makanan yang kita sukai sebagai suatu kecurangan. Dan kekurangannya ada 3 nih. Yang pertama, hal ini bisa membuat hubungan kamu dengan makanan jadi memburuk. Mau makan makanan kesukaan jadi takut, karena itu kecurangan. Lalu yang kedua, bisa juga efeknya, kamu akan menganggap diet sebagai sesuatu yang menyiksa. Karena mau makan makanan yang enak dan disukai, itu aja harus dalam tanda kutip melakukan kecurangan dulu. Lalu yang ketiga, apa yang kamu rasakan setelah berbuat sesuatu yang dianggap curang? Mungkin sebagian orang setelah cheat meal atau cheat day akan merasa senang gitu ya karena akhirnya bisa makan makanan favorit. Tapi bagi beberapa orang setelah berbuat sesuatu kecurangan atau cheating tadi akan ada perasaan bersalah. Sekali lagi, penamaan cheat meal atau cheat day ini bisa jadi akan memperburuk hubungan kamu dengan makanan. Aku lebih suka statement, kamu boleh makan apa aja yang penting dengan moderasi. Dan selama sesuai dengan planmu, itu semua akan baik-baik aja. Nggak perlu yang namanya cheating-cheatingan, curang-curangan. Selama kamu mengikuti prinsip ilmu makanan Diet Santuy, kamu nggak perlu merasa cheating. Komposisi, porsi, frekuensi, hidrasi, jangan sampai dilupakan. Kalau lupa, tonton aja playlist ilmu makanan Diet Santuy di awal-awal. Kita pakai contoh martabak manis. Ini kalorinya tinggi, isinya dominan lemak dan karbo juga. Kalau protein memang diukur gitu terlihat tinggi, tapi ini juga dominan dari terigu, bukan protein berkualitas. Serta mungkin datang juga dari topping keju ataupun kacang gitu ya. Intinya martabak manis ini ya, kalau dilihat dari sudut pandang manapun bukan makanan diet lah. Nah, kalau kamu mau makan martabak manis, ya udah nggak perlu menganggap hal ini sebagai suatu kecurangan, tapi terapin aja prinsip ilmu makanan Diet Santuy tadi, komposisi, porsi, frekuensi, dan juga hidrasi. Komposisi, strateginya bisa macam-macam. Contohnya, kamu bisa lihat dari konteks satu makanan aja. Misal, order martabak yang toppingnya lebih terkontrol. Nggak semua topping diorder sampai super manis gitu ya. Atau kamu juga bisa request kayak susu kental manisnya jangan banyak-banyak, gulanya jangan banyak-banyak, olesannya margarin atau mentega secukupnya aja, biar nggak makin tinggi kalori dari karbo dan juga lemaknya. Ini bentuk untuk memperbaiki komposisi makanan kamu. Lalu, bisa juga kamu lihat dari konteks satu hari. Misal, tadi martabak manis tinggi lemak, tinggi karbo ya.
proteinnya so-so, seratnya rendah. Ya udah, kalau habis makan martabak disesuaikan agar makanan dalam sehari tidak dominan tinggi lemak dan tinggi karbo lagi. Atau pastikan kamu dalam sehari udah makan sesuai dengan kebutuhan gizimu dulu, terutama di protein serta serat. Baru kamu masukkan martabak manis untuk slot kalori yang kurang. Ngomongin soal porsi, strateginya bisa gini. Misal dilihat dari sudut pandang satu makanan. Ya udah, makannya martabak manis jangan banyak-banyak, setengah atau satu potong aja udah cukup. Misal mau dilihat dari konteks sudut pandang satu hari, ya udah, karena banyak slot karbo dan lemak yang terpakai dari martabak manis ini, nanti di makanan lain porsi karbo dan lemaknya ya kamu kurangin supaya nggak lagi tambah banyak terus. Ngomongin soal frekuensi, ya udah, kalau misalnya tiap pulang kantor hampir tiap hari jajan martabak manis, ini diatur aja supaya frekuensinya nggak terlalu sering. Misal diturunin seminggu jadi 1-2 kali. Cukup. Kamu tetap bisa menikmati martabak manis dengan frekuensi yang tidak terlalu sering. Lalu soal hidrasi, atur aja supaya tidak bersamaan makan martabak manis dengan comfort drinks juga yang mungkin tinggi kalori juga. Makan martabak manis, minumnya Thai tea atau boba. Waduh, mantap sekali makan dan minum bisa 50% kalori harian wanita. Rata-rata yang lagi diet atau mungkin lebih sudah tertutup kalau gitu ya. Jadi kamu bisa aja makan martabak manis tapi minumnya air putih supaya nggak nambah kalori. Ataupun teh tawar gitu nggak nambah kalori juga. Apalagi akan lebih mudah kalau kamu tipikal orang yang menghitung kalori. Kamu bisa pakai prinsip 80-20. Atur aja supaya martabak jadi bagian di 20%-nya. Jangan sampai mayoritas pola makanmu makanannya seperti martabak. Ya ini martabak comfort food ditaruhnya di 20% aja. 80% sisanya whole food yang memang mengandung banyak gizi yang baik untuk badan kamu. Jadi, intinya sebenarnya semuanya itu boleh dengan moderasi. Moderasi itu artinya dikonsumsi dengan masuk akal, sewajarnya tidak berlebihan. Yang perlu dibenahi adalah kalau orang makan tidak dengan moderasi. Contohnya udah makan martabak manis, makanan sehari lainnya masih gorengan, masih cemilan-cemilan manis. Udah makan martabak, tahu sepotong kalorinya banyak, sekitar 400 kalori, makannya 5 potong. Tahu martabak kandungan gizinya bukan yang terbaik dan optimal untuk diet kamu, tapi kamu mengkonsumsinya sering banget, hampir tiap hari. Terus udah gitu masih ditambah kebiasaan minum minuman manis lagi. Nah ini ya ilmu makanannya nggak jalan. Ingat, menikmati makanan yang enak dan kamu sukai itu bukanlah suatu kecurangan. Makanan nggak melulu soal diet dan kalori dan gizi dan berat badan. Makanan juga diciptakan untuk dinikmati. Dan ini bisa bikin kita happy, bisa bikin kita bersosialisasi dengan teman, bisa bikin kita punya memori yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Jadi saranku selama diet, tetap nikmatilah makanan kesukaanmu. Tanda kutipnya, ingat dengan moderasi. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Kalau makan ya makan aja, nggak usah merasa curang. Yang penting dengan moderasi. Oke? Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau belum join tim Diet Santuy, jangan lupa join. Subscribe juga, pencet bel notifikasinya. Like jika video ini berguna dan tinggalkan komentar di bawah kalau ada pertanyaan. Tonton juga video lainnya ya. See you!